Pihak istana berkeras bahwa mereka tidak terlibat di dalam kisruh Partai Demokrat yang sempat ramai dengan adanya KLB di Sibolangit yang mengukuhkan KSP Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun sayangnya berbagai indikasi yang ada di lapangan justru berkata sebaliknya. Pertama, belum-belum kelompok Sibolangit sudah menyatakan mendukung pemerintah dan siap jika ada permintaan dari pemerintah untuk menyediakan kandidat menteri. Di samping itu ada keluhan dari pengurus-pengurus DPC Demokrat, mereka didatangi oleh intel kepolisian setempat yang meminta data pengurus dan bahkan menekan mereka untuk mendukung pengurus baru versi KLB Sibolangit. So, rakyat semakin sulit percaya pemerintah tidak terlibat di dalam kisruh ini. Memutuskan, menetapkan pertama dari calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Setuju? Hai guys, ketemu lagi kita nih. Hari semakin sore memang ya, mungkin sebentar lagi gelap, tapi semangat dong ya. Ini hari libur bro ya, Kamis 11 Maret 2021. Dan besok walaupun pemerintah sudah mencabut status Jumat besok sebagai cuti bersama, gue yakin ya, sebagaimana biasanya Harpitnas ya, banyak di antara lu yang akan meliburkan diri, ya gak sih? Yo ngaku. Tapi gue ingetin ya, ingat tetap protokol kesehatan. 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian apalagi menghindari kerumunan ya, apalagi tuh ada 2 lagi ya, menjaga jarak ya, 1 lagi gue lupa. 5M yang jelas ya, jangan 17M ya, ntar kayak Juliari Peter Batubara lagi ya. Canda. Oke guys, kita akan ngobrol-ngobrol di afternoon tea ini ngomongin kelanjutan dari kisruh Partai Demokrat ya. Yang kemarin rame banget gara-gara ada KLB di Sibolangit ya, Sumatera Utara. Yang mengukuhkan atau memilih KSP Muldoko sebagai Ketua Umum versi KLB Sibolangit. Yang of course ditolak ya oleh DPP Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Nah ini sampai sekarang kisruh nih. Ya, masih berbalas statement di media massa dan sekarang pertarungannya adalah masalah keabsahan. Kubu mana yang nanti akan diakui oleh pihak pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kita tahu sampai saat ini ya pihak pemerintah yang suaranya diwakili oleh Menteri Menko Polhukam ya Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mengakui AHY sebagai ketum Partai Demokrat ya yang sudah diangkat lewat Kongres tahun 2020 yang lalu. Karena Kongres KLB di Sibolangit belum dilaporkan. Ya, kita dengar dulu ya video statement dari Pak Mahfud MD. Kita tidak bicara sah dan tidak sah sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi tidak ada masalah hukum sekarang. Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. Ya, AHY Putra Susilo Bambang Yudhoyono. Nah guys, sejujurnya statement Pak Mahfud ini membuat gue bertanya-tanya. Karena kalau kita baca di berita ya, kubu Muldoko itu sudah mengatakan bahwa mereka sudah menyetorkan ya susunan kepengurusan dari KLB Sibolangit ini kepada Menkumham. Jadi gue ngerasa nih apa ya, kok gue ngerasa pemerintah nih agak berusaha zigzag lah gitu ya. Gak tahu juga ya, tapi itu kesan yang timbul. Nah, yang menarik ya, dengan kondisi ini, karena tadi yang didapuk jadi ketua umum kan KSP Muldoko. Pak Muldoko ini jelas bukan kader Partai Demokrat. Akhirnya orang itu mengembangkan beberapa analisis ya, ada spekulasi, ada dugaan-dugaan. Kenapa begitu dan apakah ini wajar? Menurut gue wajar banget. Karena pengambil alihan atau KLB ya untuk merebut kepemimpinan partai ini memang tradisi politik Indonesia. Di masa-masa lalu terjadi, hampir semua partai pernah mengalami hal itu. Cuma biasanya yang lalu-lalu selalu yang merebut itu adalah kader internal. Ya, bahwa kader internal yang merebut itu adalah proksi dari kekuatan luar, dari kekuatan rejim yang berkuasa, it is another story. Ya, tapi selalu kader internal, iya nggak sih? Ya di masa Orde Baru misalnya ketika Megawati digulingkan oleh Suryadi gitu ya di KLB, itu Suryadi adalah kader PDIP.
Ya, Megawati adalah orang PDIP. Jadi internal versus internal ya. Kalau kita lihat kisruh di PAN antara Pak Amin Rais dengan Zulkifli Hasan, dua-duanya adalah orang PAN gitu ya. Kalau kita bicara P3 juga begitu, kita bicara PKB pun demikian. Di partai-partai lain pun demikian. Nah, kasus Demokrat menjadi unik ya, sekaligus membuat kita geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena yang maju langsung adalah Muldoko, yang jelas-jelas belum pernah menjadi kader dari Partai Demokrat. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita nggak bisa menyalahkan kalau kemudian dugaan orang adalah bahwa pihak istana, ya presiden dalam hal ini minimal mengetahui, ya bisa jadi merestui, bisa jadi mengarahkan. Nah, dugaannya kan muncul ke arah situ. Iya dong, karena ini KSP loh, kepala KSP. Kepala KSP itu kepala staf presiden, tangan kanannya presiden. Pak Muldoko memimpin satu institusi yang merupakan penyangga utama, ya, supporting system utama dari lembaga kepresidenan. Jadi secara formal dia adalah orang yang paling dekat dengan presiden. Even mungkin lebih dekat daripada wapres, lebih dekat daripada menteri-menteri. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Kalau di Amerika Serikat ya, KSP itu kayak apa? Kayak The West Wing. Ya, yang mensupply policy, ya, menjadi pembisik utama lah dari Presiden Amerika Serikat. Kira-kira seperti itu. Jadi agak susah nalar publik menerima bahwa manuver Pak Muldoko ya untuk merebut Partai Demokrat ini tidak diketahui minimal oleh atasan langsung, yaitu Pak Presiden Jokowi. Ya, apalagi kemudian ya publik kan mencatat apa ya inkonsistensi yang sebelumnya. Ya, ketika kasus kisruh Demokrat ini mulai merebak setelah AHY membuka ke publik adanya upaya-upaya mengkudeta dirinya dari kursi pimpinan, itu kan Pak Muldoko membantah ya dan mengatakan yang namanya kudeta itu internal, masa kudeta eksternal, kira-kira begitu ya. Dalam konvers daring yang dilakukan malam-malam di rumahnya tuh ya, dia bilang begitu. Ternyata yang terjadi apa? Beliau terlibat ya, padahal sebelumnya dia bilang dia nggak terlibat. Kalaupun dia ketemu sama beberapa kader Demokrat itu cuma pertemuan ngopi-ngopi. Ternyata dia terlibat, dia hadir dalam KLB Sibolangit dan kemudian menjadi ketum Demokrat. Ya. Ya ada banyak pembelaan ya, misalnya pembelaan dari Johnny Allen Marbun. Ini kader Demokrat, anggota DPR RI yang menjadi motor ya, salah satu motor utama KLB Sibolangit. Dia bilang jangan salahkan Pak Muldoko, kami yang minta dia untuk masuk. Ya pertanyaannya oke, Anda yang minta tapi kok Pak Muldokonya mau? Ya kan, ini kan kayak tumbuh ketemu tutup ya. Kalau Pak Muldokonya nggak mau, 1000 orang yang minta ya nggak ngaruh lah. Ya kan, betul gak sih? Iya. Minta itu boleh kan, tergantung yang diminta mau apa enggak. Pembelaan yang lebih keras itu datang dari Ali Muchtar Ngabalin. Ya, ini kan sejawatnya koleganya Pak Muldoko di KSP. Beliau ini adalah tenaga ahli utama kantor staf presiden. Ali Muchtar Ngabalin mengatakan satu ya, dia mengancam nih ya, siapapun yang berani mengait-ngaitkan istana gitu ya, dengan ini berhadapan dengan saya. Kira-kira begitulah ya. Ini dalam perdebatan panas antara dia dengan Andi Alfian Malarangeng, sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ya. Kemudian Ali Muchtar Ngabalin juga mengatakan bahwa Pak Jokowi ini nggak tahu menau gitu. Nggak tahu menau mengenai manuver politik dari Pak Muldoko. Lah, gue tuh agak kesel sebenarnya. Kenapa sih pihak istana ya siapapun itu, ini sering banget ngasih penjelasan yang absurd gitu ya, seolah-olah publik itu segitu bodohnya gitu. Oke lah, dikatakan kan oleh Muchtar Ngabalin bahwa Pak Muldoko ini profesional banget ya. Sehari-hari di setnek atau di kantor staf presiden dia nggak pernah ngomongin tuh ya langkah-langkah politik atau manuver politik yang dia lakukan di luar. Oke, fine. Tapi kan masa iya presiden nggak tahu? Ini kan nggak masuk akal ya. Kalau betul ya manuver dari Pak Muldoko ini bukan atas restu istana, harusnya setidak-tidaknya ada suara, ada sikap yang clear dari Pak Jokowi mengenai hal ini. Karena kita sepakat ya, rasanya nggak ada yang tidak sepakat. Apa yang dilakukan Pak Muldoko ini benar-benar melanggar etika dan kepatutan sebagai seorang pejabat negara. Ya nggak sih bro? Lu sependapat nggak sama gue? Ya, Ali Muchtar kan bikin pembelaannya begini ya, bahwa itu hak politik Pak Muldoko. Ya dia nggak bisa dihukum.
Iya sih hak politik, tapi jangan lupa ada etika politik yang dilanggar. Ya, seorang pejabat negara, seorang KSP kemudian ya tanda kutip terlibat di dalam kudeta. Gak pakai tanda kutip sih beneran ya. Terlibat dalam kudeta. Ya kudeta itu masih bahasa sopan ya. Kalau kata Andi Alfian ini pembegalan. Ada pengamat lain yang menggunakan kata yang lebih kasar lagi, maling. Wih kacau ya. Gue sih gak tega. Gue bilang kudeta lah. Ya gak pantas ya. Karena bagaimanapun dia representing istana. Representing pemerintah gitu loh. Representing Pak Jokowi. Ya, jadi nggak bisa disalah-salahin kalau orang kemudian narik-nariknya ke arah Pak Jokowi gitu kan. Jadi pembelaan-pembelaan alih mutar ini pembelaan-pembelaan yang absurd ya dan semakin lama semakin nggak logis menurut gua. Nah, apalagi kemudian guys, bukti-bukti lapangan itu sulit banget kita bantah. Ya nggak sih? Ya, bukti lapangan tuh nggak bisa dibantah. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah nggak lama sesudah KLB Sibolangit terjadi, ya pengurus Demokrat versi Muldoko itu mengeluarkan statement bahwa mereka mendukung pemerintah. Persis kan kayak dugaan kita kan, ya mendukung pemerintah dan Demokrat versi Muldoko ini siap kalau diminta untuk mensuplai, ya menyuplai menteri. Nah, kan belum apa-apa. Gitu ya, disahkan aja sama Menkumham belum. Nah tanda-tanda seperti ini guys, ini gak bisa diabaikan begitu saja oleh kita, oleh publik. Dan ini dengan sangat mudah dibaca ya. Loh kok tiba-tiba gitu ya, Demokrat yang sekarang ya, Demokratnya AHY yang beroposisi, kenapa begitu jadi Muldoko jadinya mendukung pemerintah dan siap pengen jadi menteri kan gitu ya. Nah guys, apalagi kemudian ini ada tanda-tanda lain yang lebih memprihatinkan menurut gua karena ini sangat erat dengan praktek otoritarianisme ya. Awalnya gua baca nih ada tweet ya dari salah satu kalau gua nggak salah ini Waketum ya. Ini adalah kader senior Demokrat ya, juga anggota DPR RI, salah satu pimpinan di komisi kalau gua nggak salah adalah Pak Beni Kaharman. Ini terlalu dikit ya, teka-teki nih. Beni Kaharman, lu tahu nggak K-nya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang tahu tulis ya di kolom komentar ya. K-nya itu kabur. Ya gue nggak tahu ya. Itu nama marga atau apa ya. Beliau ini dari NTT ya kalau gue nggak salah. Nah di tweetnya Pak Beni Kaharman bilang begini. Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini benerankah? Rakyat monitor. Ini kata Pak Beni Kaharman. Gue pas baca cukup kaget ya. Karena ini kan benar-benar kalau terjadi ya. Ini adalah hal yang lazim dalam pemerintahan otoriter ya. Dan yang lebih kecewa lagi kalau betul demikian ya, kalau sampai polisi turun tangan ini artinya apa? Polisi melanggar jati dirinya menjadi alat kekuasaan ya. Bukan lagi pengayom masyarakat yang berdiri dengan jarak yang sama terhadap kekuatan sosial politik manapun juga. Ini kalau benar. Lah waktu gue mencoba memonitor berita-berita ini ternyata banyak ya. Ini misalnya gue bacain beberapa ya. Ini ada intel polisi yang mendatangi DPC Partai Demokrat di Kabupaten Melawi. Ada lagi yang mendatangi Ketua DPC Demokrat di Lembata NTT. Ya, kemudian juga di banyak daerah-daerah yang lain. Ya. Rata-rata yang dilakukan tuh sama ya. Minta data dari pengurus setempat gitu kan, sampai minta identitasnya, minta alamat segala macem gitu kan ya. Yang menurut gue ini sangat-sangat memprihatinkan. Sampai-sampai kemudian pengurus DPP yang dipimpin oleh AHY itu menegaskan agar apapun yang diminta oleh polisi itu jangan diberikan. Ya walaupun kemudian ya biasa ya pastilah akan ada bantahan ya. Pimpinan kepolisian setempat yang tadi ya ditengarai ada intel polisi datang ke DPC Demokrat segala macam. Itu mengatakan itu kunjungan biasa. Ada yang mengatakan itu pengamanan objek vital atau opvit. Gue bingung ya. Masa iya sekretariat Demokrat setempat itu adalah objek vital? Kayaknya enggak deh. Menurut gue sih enggak ya, bukan ya. Enggak termasuk kategori objek vital. Ada lagi yang mengatakan ini dalam konteks membina Kamtipmas gitu kan. Apa hubungannya gitu ya.
apakah ya pertanyaan gua kalau mengunjungi kantor DPC Demokrat setempat itu adalah bagian dari Kamtibmas, apakah mereka juga di saat yang sama mengunjungi kantor dari partai-partai yang lain? Apalagi tadi minta data pengurus, sampai minta alamatnya, nomor teleponnya, apa segala macem. Lalu ditanya juga sikap terhadap KLB Sibolangit kayak apa urusannya ya kepolisian ikut campur dalam hal-hal yang seperti ini. Gitu. Nah akhirnya gue jadi gue jadi pengen nagih janjinya Pak Listio Sigit Prabowo nih sebagai Kapolri. Ya kan beliau menjanjikan bahwa polisi itu akan menjadi pengayom masyarakat gitu. Ini kalau sampai anak buahnya Pak Listio Sigit ngerjain yang beginian, ini artinya apa? Bukan pengayom, ya, tapi menimbulkan keresahan dan seperti memancing di air keruh. Dan ini bisa menimbulkan gesekan-gesekan yang nggak perlu ya, gesekan-gesekan yang sangat memprihatinkan. Nah, guys, dengan kondisi-kondisi itu agak susah atau semakin susah bagi publik untuk percaya bahwa rejim yang berkuasa, bahwa pemerintah Pak Jokowi, bahwa istana tidak cawe-cawe dalam kisruh Partai Demokrat. Ya, karena tadi ya gue bilang gak ada suara resmi dari presiden. Bayangan gue setidak-tidaknya ya, KSP Muldoko itu harus diberhentikan dari jabatannya. Ini kalau presiden ingin menunjukkan sikap bahwa pemerintah memang gak ikut campur tangan ya dalam urusan kisruh Partai Demokrat. Ya again guys, gue ingin katakan ini bukan masalah Demokrat. Gue disclaimer sekali lagi, gue gak ada urusan ya sama Partai Demokrat. Milih aja kagak. Gue gak milih Partai Demokrat. Seumur-umur gak pernah. Ya, concern gue adalah demokrasi. Kalau partai politik yang merupakan pilar penting dari demokrasi sudah bisa diintervensi oleh pemerintah, maka artinya kita mengalami kemunduran yang parah. Dan artinya kita sedang putar balik nih ke arah otoritarianisme. Dan tentu kita tidak menginginkan itu. Jadi guys, kembali gue ingin ulang pertanyaan gue kepada lu semua. Lu boleh jawab di kolom komentar. Kalau pemerintah, ya kalau Ali Muchtar Ngabalin atau siapapun yang mewakili istana mengatakan ya pemerintah, pihak istana tidak terlibat di dalam kisruh Partai Demokrat, lu percaya atau enggak? Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.